Best Practice LK 3.1 presented by Suci Laras Hati, SPD. Supervisor, Ibu Eri Rahmawati, MA dan Tutor, Bapak Husaini, MPD. Menyusun cerita praktik baik, best practice. Menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi pelaksanaan praktik pembelajaran di Jalan Raya Rajek, Mau, Desa Sukamana, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15.540, dalam ruang lingkup Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 1 Rajek, yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan tanggal 10 Januari tahun 2023. Penulis best practice ini yaitu Suci Laras Hati, SPD. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Rajek dalam membaca dan memahami konsep reading comprehension, teks deskriptif sesuai dengan tujuan komunikatif, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan menerapkan model problem-based learning menggunakan teknik mind map dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dan live worksheets sebagai LKPD interaktif. Metode yang pertama yaitu S, situasi, menjelaskan tentang latar belakang masalah, kenapa penting untuk dibagikan dan apa peran dan tanggung jawab. Pembahasan pertama yaitu kondisi apa yang menjadi latar belakang masalah adalah kemampuan peserta didik dalam literasi dan memahami konsep sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sumber bacaan yang terbatas. Oleh karena itu dalam praktik ini mengambil materi salah satu dari genre of text yaitu deskriptif teks dengan wacana atau teks yang bervariasi. Diharapkan dengan pembelajaran ini, peserta didik termotivasi untuk semakin menyukai membaca. Setelah menyukai membaca, peserta didik diharapkan bisa lebih mudah terlatih kemampuan dalam reading comprehension. Alasan dibagikan praktik pembelajaran ini yaitu untuk memotivasi diri saya sendiri dan juga bisa menjadi referensi bagi guru lain agar dapat memanfaatkan model atau metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Peran saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris adalah sebagai praktikan, yang dimulai dari menentukan masalah yang akan diidentifikasi. Masalah yang diidentifikasi berasal dari pengalaman pribadi saya sebagai guru bahasa Inggris di kelas 7, yang kemudian masalah yang sudah saya identifikasi selanjutnya akan dianalisis, dan dieksplorasi akar penyebab masalahnya apa. Sampai pada akhirnya menentukan solusi atas masalah yang saya hadapi dalam menyampaikan materi deskriptif teks, sekaligus meningkatkan pemahaman peserta didik. Saya juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan mencari solusi atas masalah ini, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna untuk peserta didik. Setelah melakukan identifikasi masalah dan refleksi diri, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu, guru belum pernah menerapkan model pembelajaran dengan problem-based learning sebelumnya di kelas. Penggunaan media pembelajaran berbasis tipek yang belum maksimal diimplementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemampuan peserta didik dalam literasi dan memahami konsep teks deskriptif sangat rendah. Kurangnya keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran. Siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini, yaitu pada tahapan pengumpulan data pada saat identifikasi masalah sampai penentuan solusi. Saya menggunakan metode wawancara. Wawancara saya tunjukkan kepada teman sejawat, rekan guru, kepala sekolah, dan pakar. Sementara pada saat praktik pembelajaran, pihak yang terlibat adalah saya sebagai guru, peserta didik, teman sejawat selaku videografer, dosen pembimbing dan guru pamong, serta kepala sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari meningkatkan pemahaman peserta didik dalam membaca dan memahami konsep deskriptif teks pada pelajaran bahasa Inggris. Antara lain,
Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa seperti penggunaan infocus, soundmic, laptop, Chromebook, pemutaran video pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan slide presentasi melalui Canva dalam penjelasan materi kepada siswa. Memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa seperti model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan kelima fase yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap siswa dengan cara memberikan reward kepada siswa, seperti mengajak seluruh siswa tepuk tangan kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan hingga pujian atas keberhasilan dalam presentasi di kelas. Pemilihan waktu belajar yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti memilih di waktu pagi hari di saat pembelajaran sekolah seperti biasa pada pagi hari agar siswa yang terlibat dalam PPL masih bersemangat dan aktif. Penilaian kepada siswa dalam pembelajaran di kelas mampu dimaksimalkan dengan baik dari penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik penilaian individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya juga dibantu dan didukung dengan sangat baik oleh kepala sekolah dalam pengizinan peminjaman ruangan aula, infocus, pemakaian listrik, wifi, Chromebook dan kabel listrik. Teman sejawat, guru lainnya, dalam membantu penyusunan tata letak, pengaturan infocus, soundmic, laptop, dan meja. Videografer dalam proses pengambilan video selama proses pembelajaran. Dosen pembimbing dalam mengarahkan proses kegiatan pembelajaran yang baik dan benar. Guru pamong dalam memberi arahan dan tuntunan pengambilan video kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Refleksi dampak dan hasil. Dampaknya, siswa lebih bersemangat, antusiasme dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran, siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah dalam LKPD-nya hingga mempresentasikan hasil diskusi kelompok serta mengapresiasi presentasi kelompok lain. Dari hasil refleksi di akhir pembelajaran, siswa merasa bahagia, antusiasme dan bersemangat selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan media slide presentation serta video pembelajaran hingga penggunaan alat peraga. Respon dari guru pamong dan dosen pada kegiatan praktik pembelajaran tersebut sangat positif dan mendukung, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada proses pembelajaran berikutnya di sekolah. Selain itu, mendapat feedback positif dari siswa dan rekan-rekan guru dengan adanya penerapan model PBL dalam proses pembelajaran. Respon positif lainnya juga disampaikan oleh Wakasek Kurikulum sehingga diharapkan setelah kegiatan ini dapat ditularkan pada rekan-rekan guru di dalam kegiatan KKG. Faktor keberhasilan dari kegiatan praktik pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan media yang digunakan, di mana dalam proses pelaksanaannya peserta didik dituntut untuk lebih aktif untuk memperoleh hasil pemecahan masalah yang baik dalam kelompoknya menggunakan mind map melalui live worksheet sehingga mampu mempresentasikan hasil dari pemecahan masalahnya dengan kritis dan penuh tanggung jawab. Dengan keberhasilan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa peserta didik sudah mampu aktif saat diskusi kelompok karena pengerjaan soal-soal sederhana di LKPD dengan penggunaan mind map yang diimplementasikan dalam kegiatan diskusi kelompok. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah dalam setiap proses pembelajaran guru harus menyesuaikan materi dengan model pembelajaran yang akan digunakan dan juga dalam pelaksanaannya harus menggunakan media pembelajaran yang sekonkret mungkin dengan kehidupan peserta didik. Berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kemampuan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Rajek dalam membaca dan memahami konsep,
Reading Comprehension, teks deskriptif dengan menerapkan model Problem-Based Learning menggunakan teknik mind map dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dan live worksheets sebagai LKPD interaktif mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata hasil tes kemampuan reading comprehension selama praktik pembelajaran yang meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik mind map dapat meningkatkan kemampuan reading comprehension bahasa Inggris peserta didik.